Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Cahayasari dengan NIM 30123-114 dari kelompok 7. Di sini saya akan mendemonstrasikan laporan praktikum perintah dasar Linux. Ya, yang pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari tugas praktikum. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan komen pada Linux? Hal mendasar apakah yang membedakan antara penggunaan CLI dengan GUI? Jawabannya yaitu komen pada Linux merujuk pada perintah-perintah yang dimaksudkan melalui Command Line Interface atau CLI untuk melakukan berbagai operasi pada sistem operasi Linux. Beberapa hal mendasar yang membedakan antara penggunaan CLI dengan GUI adalah CLI berinteraksi secara langsung dengan sistem melalui baris perintah dengan memasukkan komen atau perintah secara tekstual. Sedangkan GUI berinteraksi dengan menggunakan antarmuka grafis berbasis point dan klik. CLI berjalan di atas terminal atau konsol, sedangkan GUI berjalan menggunakan program aplikasi khusus seperti Genome, KDE, Xface, dan lain-lainnya. Dengan CLI, pengguna berkomunikasi secara langsung dengan bash shell, sedangkan GUI terisolasi dari bash shell, dan pengguna berkomunikasi melalui program aplikasi GUI. CLI lebih sederhana dan tidak membutuhkan sumber daya sistem sebanyak GUI. Sedangkan CLI kurang ramah untuk pengguna awam dibandingkan GUI. CLI memberikan akses lebih langsung ke sistem, sedangkan GUI membatasi akses pengguna untuk keamanan sistem. Pertanyaan kedua, yaitu berikanlah perbandingan pro atau kontra penggunaan Linux Command dibandingkan dengan GUI. Yang pro penggunaan Linux CLI. Yang pertama, yaitu efisiensi penggunaan. CLI memungkinkan pengguna untuk menjalankan tugas-tugas dengan cepat dan efisien. Perintah-perintah di CLI dapat dieksekusi secara cepat dan otomatis. Yang kedua, fleksibilitas. CLI menawarkan kontrol yang lebih besar atas sistem operasi. Pengguna dapat mengatur konfigurasi sistem, mengelola file dan direktori, dan mengakses fitur-fitur lanjutan dengan lebih mudah. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Pengguna yang mahir dengan CLI dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan GUI. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang lebih hemat. CLI biasanya membutuhkan sumber daya sistem yang lebih sedikit dibandingkan dengan GUI. Kontra penggunaan Linux CLI. Yang pertama, yaitu kurva pembelajaran. CLI memiliki kurva pembelajaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan GUI. Pengguna baru mungkin membutuhkan waktu untuk mempelajari dan terbiasa dengan perintah-perintah di CLI. Yang kedua, kompleksitas. CLI dapat terlihat lebih kompleks dan intimidatif bagi pengguna awam. Tampilan teks dapat membuat pengguna merasa kurang nyaman. Yang ketiga, keterbatasan visualisasi. CLI tidak menawarkan antarmuka visual yang intuitif seperti GUI. Beberapa tugas seperti manajemen file dan aplikasi grafis mungkin lebih mudah dilakukan dengan menggunakan GUI. Yang keempat, akses terbatas dan beberapa aplikasi atau fitur mungkin hanya tersedia di GUI dan tidak dapat diakses melalui CLI. Secara umum, penggunaan CLI di Linux memberikan kontrol yang lebih besar, efisiensi dan fleksibilitas bagi pengguna yang sudah mahir. Namun, GUI lebih sesuai bagi pengguna baru atau mereka yang membutuhkan antarmuka yang lebih intuitif dan visual. Yang ketiga, dengan mempertimbangkan aspek, ini pertanyaan nomor 3 ya, dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kemudahan dan kecepatan dalam eksekusi antara CLI dan GUI, jelaskan perbedaan serta keuntungan dan kekurangan antara penggunaan CLI dan GUI. Jawabannya yaitu perbedaan serta keuntungan dan kekurangan antara penggunaan CLI, Command Line Interface, dan GUI, Graphical User Interface dari aspek keamanan, kemudahan, dan kecepatan eksekusi.
Dari segi keamanan, CLI memiliki keuntungan memberikan kontrol yang lebih besar dan akses langsung ke sistem. Pengguna yang terlatih dapat mengkonfigurasi dan mengelola keamanan sistem dengan lebih baik. Kekurangan dari CLI dari segi keamanan yaitu CLI dapat membuka celah keamanan jika digunakan dengan tidak hati-hati oleh pengguna yang tidak berpengalaman. Keuntungan GUI dari segi keamanan yaitu GUI biasanya menyediakan lapisan keamanan tambahan dengan pembatasan hak akses dan antarmuka yang lebih intuitif, sehingga mengurangi risiko kesalahan pengguna. Kekurangan GUI dari segi keamanan yaitu GUI dapat menyembunyikan beberapa fitur atau konfigurasi keamanan yang lebih lanjut, sehingga pengguna tidak memiliki kontrol yang sama seperti di CLI. Keuntungan CLI dari segi kemudahan. CLI lebih efektif dan efisien untuk pengguna yang mahir. Perintah-perintah di CLI dapat diatur, diulang, dan diotomatisasi dengan mudah. Kekurangan CLI dari segi kemudahan. CLI membutuhkan pembelajaran yang lebih dalam dan dapat terlihat kompleks bagi pengguna baru. Keuntungan GUI dari segi kemudahan. GUI menyediakan antarmuka visual yang lebih intuitif dan mudah dipelajari, terutama bagi pengguna baru. Kekurangan GUI dari segi kemudahan. GUI mungkin membatasi akses ke beberapa fitur atau konfigurasi yang lebih lanjut. Keuntungan CLI dari segi kecepatan eksekusi. Pengguna yang ahli di CLI dapat menjalankan tugas-tugas dengan lebih cepat dan efisien, terutama untuk tugas-tugas rutin atau otomatisasi. Kekurangan dari CLI dari segi kecepatan eksekusi. Pengguna baru mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjalankan tugas-tugas di CLI. Keuntungan GUI dari segi kecepatan eksekusi yaitu GUI umumnya lebih mudah digunakan dan dapat membantu pengguna baru menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat. Kekurangan GUI dari segi kecepatan eksekusi. GUI mungkin membutuhkan lebih banyak sumber daya sistem dan dapat memperlambat kinerja untuk tugas-tugas tertentu. Secara keseluruhan, CLI memberikan kontrol yang lebih besar dan kecepatan eksekusi yang lebih baik bagi pengguna yang mahir. Sedangkan GUI lebih mudah digunakan dan lebih sesuai bagi pengguna baru. Keputusan untuk menggunakan CLI atau GUI tergantung pada tingkat keahlian pengguna dan jenis tugas yang akan dilakukan. Jadi untuk pertanyaan keempat ini akan saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Setahinanda dengan NIM 301231005. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan pra-praktikum nomor 4, yaitu lakukan browsing atau penelusuran dengan menggunakan terminal Linux, atau silakan install salah satu aplikasi pendukung seperti Elins, Lynx, atau W3M. Jelaskan pula cara instalasi aplikasi tersebut dengan menggunakan terminal. Nah, di sini kita disuruh menginstal aplikasi pendukung dahulu sebelum kita membuka laman seperti Classroom dan laman wic.ac.id. Nah, kita langsung saja praktekkan. Kita buka Linux. Nah, di sini saya menggunakan Linux versi 24.02, Linux Ubuntu. Tampilannya seperti ini. Untuk membuka terminal, kita klik kanan, kemudian pilih Open in Terminal. Nah, maka akan ditampilkan seperti ini. Pertama yang perlu kalian lakukan adalah login untuk menjadi super user dengan menuliskan sudo i. Setelah itu masukkan password kalian, lakukan seperti gambar di bawah ini. Setelah itu, ketikkan terminal apt get install Elins. Setelah itu, apabila ada pilihan yes atau no, kalian pilih yes. Setelah itu tunggu sampai selesai.
kemudian maka nanti akan ditampilkan, setelah menginstal akan ditampilkan seperti ini, yaitu laman Google. Laman Google. Untuk lebih jelasnya kita praktekkan saja. Kita masukkan sudo i, kemudian dimasukkan password. Nah, maka kita akan ditampilkan root Arisetia karena menggunakan laptop saya. Kemudian di sini ketikkan apt get install aliens ya. Untuk install maka apa ini? Sorry, tanpa spasi ya. Get install aliens. Tunggu saja sampai selesai. Nah, di sini menandakan bahwa saya sudah menginstal Alien dan Alien is already the newest version. Ini versinya, artinya sudah siap dijalankan. Kemudian next kita lanjutkan. Setelah menginstal, kemudian ketikkan ini google.com di search pencarian. aliensgoogle.com. Oke, kita coba. google.com. Nah, kita akan ditampilkan di search pencarian Google. Kalau kita mau melakukan pencarian seperti yang diperintahkan tadi, kita bisa arahkan kursor ke sini, ke search pencarian, kemudian kita klik enter. Kemudian kita tuliskan saja laman yang ingin dituju, seperti wisi, misalkan wisi.ac.id. Kita enter. Nah, ini kita pilih ya saja. Nah, maka kita akan ditampilkan search apa ya, sesuai dengan kita masukkan tadi ya. Nah, setelah melakukan penelusuran, kalian akan melihat beberapa website yang relevan dengan hasil search kalian. Kalian bisa pilih salah satu dari semua laman yang tersedia. Kalau kalian masih bingung, pilih saja yang bagian atas. Selanjutnya kalian akan diarahkan ke halaman website seperti gambar di bawah ini. Ini seperti yang tadi ya. Dan lanjut. Apabila kalian ingin melakukan pencarian kembali, Anda bisa melakukan back ke halaman search bar dengan menekan tombol keyboard Raw, K, atau Home. Kemudian arahkan kursor kalian ke search bar dan lakukan seperti langkah pada nomor 4 dan 5 tadi. Nah, kita praktekkan saja ya. Kita pilih yang atas, universitas, kita enter. Nah, di sini akan ditampilkan seperti yang tadi ya. Kalau kita ingin back, kita Raw Key atau Home,
kemudian yes. Nah, kemudian kita kalau mencari laman lagi atau website yang lain, misalkan sini arahkan ke sini kursornya. Eh, classroom. Nah, di sini akan ditampilkan seperti yang tadi ya. Nah, ini tampilan Google Classroom seperti ini. Dan kita next. Sekarang kita masuk ke praktikum perintah dasar Linux. Yang pertama, kita lakukan percobaan login sebagai user seperti tadi. Nah, untuk lebih spesifiknya, ini ketika kita menjalankan perintah sudo, maka hal-hal yang akan terjadi. Anda akan diminta memasukkan password pengguna saat ini. Maksudnya ini pengguna yang memiliki izin sudo. Setelah password diverifikasi, maka sel akan berubah menjadi sel root atau super user. Semua perintah yang Anda jalankan selanjutnya akan dieksekusi dengan hak akses root, sehingga Anda dapat menjalankan tugas-tugas administratif. Direktori kerja saat ini juga akan berubah menjadi direktori home root. Biasanya atau root. From cell akan berubah biasanya menjadi pagar atau tanda dengan pagar, untuk itu tandanya sedang dalam root. Nah, penggunaan sudo i ini sangat berhati-hati karena Anda memiliki kekuasaan penuh sebagai root. Pastikan Anda memahami konsekuensi dari setiap perintah yang Anda jalankan. Nah, ketika kita masukkan perintah yang salah, maka di situ akan terjadi error. Kita praktekkan saja. Kita new terminal ya. Ini kita close saja. Klik kanan, open terminal. Nah, seperti biasa kita masukkan password. Nah, di sini kita sedang dalam sel root, ditandai dengan adanya pagar di sini. Kemudian kita lihat perintah selanjutnya. Yang kedua adalah kita melakukan terminal virtual atau perintah terminal virtual dengan mengklikkan TTY. Nah, TTY ini itu maka akan ditampilkan dev slash dev slash pts slash 3. Ini menunjukkan bahwa Anda sedang menggunakan terminal virtual ketiga. Kemudian kita itu aja ya, praktekkan aja. TTY. Nah, gini ya tampilannya. Nah, jadi akan ditampilkan seperti ini, slash dev slash pts1. Di sini apa? Bahwa Anda ini sedang menggunakan terminal virtual ke-1 yang tadi ketiga contohnya.
Kemudian terminal virtual PTS adalah jenis terminal yang digunakan di lingkungan desktop Linux modern seperti Ubuntu. Angka 3 menunjukkan nomor virtual yang sedang Anda gunakan. Jika Anda membuka beberapa terminal, maka angkanya akan berbeda-beda. Fungsi TTY ini berguna dalam beberapa kasus, seperti saat Anda ingin mengetahui nama terminal yang sedang digunakan dalam script shell. Yang kedua, untuk membedakan terminal yang sedang digunakan saat menjalankan perintah pada beberapa terminal yang terbuka. Yang ketiga, untuk keperluan debugging atau troubleshooting terkait dengan terminal. Jadi secara singkatnya, perintah TTY ini akan menampilkan nama terminal yang sedang Anda gunakan saat di Ubuntu Linux. Kita coba perkecil, kita buatkan close ya. Kita buka terminal baru. Nah, maka kita akan menampilkan di sini angkanya 1, 3. Maka ini itu menandakan nomor virtual yang sedang Anda gunakan. Nomor virtualnya di sini 1, di sini 3. Seperti yang ada di penjelasan tadi. Kalau kita buka lagi, maka akan berbeda lagi dia. Nah, di sini nomor virtualnya 5. Kita close saja ya. Oh, sorry. Selanjutnya, percobaan pertama yaitu melihat tanggal, waktu, dan kalender sistem. Melihat tanda saat ini dapat menggunakan sintaks seperti ini ya. Maka output yang akan ditampilkan seperti ini. Monday, Juni, kita dapat melihat hari, tanggal, waktu, terus zona, waktu. Kita coba. Date dulu pertama. Nah, ini jadi perintah kalau kita menuliskan sintaks date, maka di situ akan dimunculkan atau menampilkan tanggal dan waktu saat ini di sistem. Seperti yang kita lihat seperti ini. Sekarang itu Wednesday, Juli, tanggal 3 jam sekian 2024. Tapi kalau kita date, kemudian kita ikuti plus di situ hari ini, terus B, C, D, titik ya, slash Y persen
ini kita coba hari ini persen A, persen B, persen D kecil, kemudian sini ada ini koma ya. Kemudian kurang plus hari ini persen terus oh, informasi. Kita coba perintahnya dulu ya. Ada yang salah ini, sorry. Kita teliti kembali. Nah, lihat presentasinya ya. That. Oh, ini tanpa spasi ternyata. Gini. Nah, ini baru benar. Maka di situ akan
menampilkan tanggal dan waktu saat ini dengan format yang ditentukan. Nah, di situ menggunakan format string. Persen A di sini menandakan artinya apa? Mana tadi persen A itu menandakan nama hari dalam bentuk panjang. Misalnya di sini adalah Wednesday. Kemudian persen B itu artinya nama bulan dalam bentuk panjang. Misalnya Juli. Kemudian persen D kecil itu tanggal dalam bentuk angka. Misalnya bulan tanggal 1 sampai 31. Nah, di sini kebetulan tepat tanggal 3 Juli. Dan persen Y besar di sini menggunakan kapital Y besar itu artinya tahun dalam bentuk 4 digit seperti tahun 2024, 2025. Kemudian persen Z di sini artinya adalah zona waktu. Nah, zona waktu di sini apa? Menunjukkan zona waktu Indonesia Barat. Kemudian percobaan pertama nomor 2 kita clear dulu. Kita clear dulu. Untuk melihat kalender kita ketikkan saja kalender 3 2017. Enter. Nah, di sini maka akan ditampilkan sebuah kalender pada bulan Maret tahun 2017. Kemudian kalau kita mengetikkan kalender strip Y, nah di sini kita lihat perbedaannya ya. Di sini akan menampilkan kalender tahun saat ini di sistem. Maka sekarang kan tahun 2024, maka akan ditampilkan kalender sesuai dengan tahun saat ini. Bedanya begitu. Kemudian percobaan kedua, perintah manual. Kita clear dulu. Perintah manual di sini ada perintah what is call. Di sini akan muncul kalender 1 displays a calendar and the date of Esther. Nah, di sini artinya apa? Di situ menjelaskan deskripsi singkat tentang perintah call. Terus output menunjukkan bahwa kalender adalah perintah untuk menampilkan kalender. Nah, angka 1 di sini itu di belakang menunjukkan bahwa kalender adalah perintah yang ada di bagian 1 dari manual text. Nah, untuk perintah waitis ini digunakan untuk mencari deskripsi singkat tentang suatu perintah atau utilitas. Kemudian kita lanjutkan what is date. Maka di sini date Pak kurung 1 tutup kurung print or set the system date and time. Penjelasannya di situ akan menampilkan deskripsi singkat tentang perintah tanggal. Output menunjukkan bahwa date adalah perintah untuk mencetak atau mengatur tanggal dan waktu sistem. Kemudian angka 1 di situ menunjukkan bahwa date adalah perintah yang ada di bagian 1 dari manual text. Kita lanjut ke
help, opsi help, that help, maka di situ akan muncul treat that help for more information. Salah sintaksnya, kita tulis ulang seperti ini. Nah, di situ akan muncul seperti ini ya. Ruth Arisetia, what this calendar. Nah, ini semua artinya apa? That help akan menampilkan bantuan penggunaan dari perintah that. Output tersebut menjelaskan berbagai opsi dan format yang tepat digunakan dengan perintah that. Nah, di sini kan banyak ya opsi-opsinya. Nah, ada min D, min F, min R. Ini dijelaskan fungsinya untuk apa, Nah, di sini tertera dengan lengkap. Juga di situ jelaskan dengan format-format yang dapat digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu. Nah, format-formatnya ini, formatnya apa saja yang digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu. Kemudian, jika ingin informasi lebih lengkap, dapat membuka manual page dengan perintah main date. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke perintah main ya untuk lebih lengkapnya. Kita clear aja dulu, kita lanjutkan ke call help. Nah, untuk call help ini, ketika kita menjalankan call help, kita akan melihat informasi tentang penggunaan dan opsi-opsi yang tersedia untuk perintah call atau kalender. Kemudian opsi-opsi yang dijelaskan itu seperti ini ya, kita dapat lihat. Nah, lebih lanjut itu perintah main call dapat digunakan untuk melihat manual page yang lebih lengkap tentang perintah kalender. Nah, ini kurang lengkap, nanti kita akan lanjutkan ke perintah main. General option seperti bulan, tanggal. Nah, ini nanti lebih lengkapnya akan kita lanjutkan ke perintah main. Kita clear. Selanjutnya main date. Nah, ketika kita memasukkan perintah atau masukkan sintaks main date, di situ akan muncul output atau keluaran seperti ini, name, synopsis, description. Kemudian di sini sampai akhir. Nah, ini lengkap ya. Example, date string. Nah, main date ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk melihat manual page dari perintah date. Ini akan menampilkan halaman manual yang berisi informasi tentang perintah date, termasuk di situ itu di dalamnya terdapat deskripsi singkat tentang fungsi perintah date. Kemudian ada sintaks penggunaan perintah date. Di sini ada informasi sintaks-sintaksnya yang dapat digunakan seperti set IH, JK, dan lain-lain. Kemudian opsi parameter yang dapat digunakan dengan perintah date. Sini juga disediakan opsi parameternya. Jadi halaman manual date itu memberikan dokumentasi lengkap tentang penggunaan perintah date di Ubuntu Linux. Ya, ini sangat membantu atau sangat berguna untuk mempelajari dan memahami dalam lebih tentang fungsional perintah tersebut. Selanjutnya kita keluarkan, kita clear.
kita lanjut ke perintah main. Kita lihat outputnya seperti apa. Nah, ketika kita melakukan perintah main itu, maka di sini akan ditampilkan deskripsi singkat tentang fungsi perintah main. Sintak penggunaan perintah main itu apa aja di sini. Kemudian daftar opsi atau parameter yang dapat digunakan dengan perintah main, seperti main option. Ini deskripsinya dapat kita lihat. Terus kemudian contoh-contohnya main is, main.7, main L, main K, main F. Nah, di sini dijelaskan secara lengkap dan detail. Berbeda dengan yang tadi ya, opsi help itu kan cuma singkatnya saja. Nah, ketika kita menjalankan main, maka disitu akan deskripsi secara lengkap. Contoh penggunaan perintah main, informasi lainnya seperti sumber manual, lokasi file manual, dan lain-lain. Jadi halaman manual main itu main memberikan dokumentasi lengkap tentang penggunaan perintah main di Ubuntu Linux. Nah, ini itu sangat berguna untuk mempelajari dan memahami lebih dalam tentang fungsionalitas perintah tersebut serta cara menggunakan sistem manual page secara efektif. Kita lanjutkan ke perintah main fcall. Kita back dulu. Main fcall. Nah, main fcall. Penggunaan main fcall ini memungkinkan kita untuk dengan cepat melihat manual page untuk melihat kalender tanpa harus mengetikkan seluruh nama perintah. Seperti ini ya, kita akan display calendar and the date of Easter. Kemudian kita lanjutkan ke main date. Sorry, di sini ada spasi. Nah, ketika kita melakukan perintah main, kemudian date, di situ itu memungkinkan Anda untuk dengan cepat melihat daftar manual page yang terkait dengan kata kunci date tanpa harus mengetahui nama perintah atau fungsi yang spesifik. Kemudian kita lanjutkan ke sini, kita clear dulu. Sekarang main K besar date. Nah, tampilan perintah main K besar date di situ output tidak hanya mencantumkan judul manual page, tetapi juga menampilkan potongan konten dari masing-masing manual page yang memuat kata date. Penggunaan main strip K besar di situ dapat sangat membantu ketika Anda ingin menemukan informasi yang lebih spesifik tentang penggunaan tanggal dan waktu di Linux. Tidak hanya
tidak hanya mengetahui perintah det, tetapi juga mungkin melalui fungsi-fungsi pemrograman atau perintah-perintah lain yang terkait. Jadi main kapsel det di situ adalah opsi yang lebih komprehensif dibandingkan main cadet tadi, karena mencari tidak hanya di judul tetapi juga di seluruh konten manual page. Selanjutnya perintah back, lalu kita buat baru lagi. Apa selanjutnya main satu password. Enter. Nah, sintak ini ketika kita jalankan atau ketika dijalankan, maka manual page untuk perintah password memberikan informasi tentang nama perintah dan deskripsi singkatnya. Ini deskripsi singkatnya. Kemudian sintak penggunaan password. Sintak penggunaan password di sini apa aja, ya kan? Kemudian deskripsi tentang fungsi dan penggunaan perintah password. Opsi-opsi yang tersedia untuk perintah password seperti catatan penting tentang penggunaan perintah password, daftar perintah atau file terkait yang dapat dilihat dengan main, kemudian informasi tentang penulis dan hak cipta. Di sini terkait dengan informasi. Jadi dengan menjalankan main satu password, Anda dapat mendapatkan informasi komprehensif tentang penggunaan perintah password di sistem Linux Anda, termasuk pada Ubuntu versi 24.02 ini. Selanjutnya next. Perintah main 5 pas enter. Nah, berbeda dengan yang tadi. Nah, sekarang kita dapat lihat outputnya bahwa manual page untuk password di section 5 atau bagian 5 ini, dalam kurung ini artinya bagian 5, memberikan informasi tentang format dan konten file atau etc password yang menyimpan informasi dasar akun pengguna di sistem Linux. Nah, beberapa hal-hal penting yang dijelaskan dalam manual page ini antara lain struktur baris dalam file, online for each user account with 7 file. Nah, di sini itu menjelaskan informasi format, konten, file, etc password yang menyimpan informasi dasar akun pengguna di sistem Linux. Kemudian di situ juga terdapat penjelasan tentang masing-masing file, seperti manual pengguna, ID pengguna, directory home, dan shell default. Nah, di sini dan di situ terdapat catatan bahwa password sebenarnya disimpan di file etc shadow, bukan di etc password. Nah, di sini informasi disimpan di etc shadow ya sebenarnya. Kemudian di situ juga terdapat referensi ke manual page
lain yang terkait seperti grup 5 dan 125. Di sini terdapat informasi lain dan sebagainya. Jadi dengan itu dapat mempelajari lebih lanjut tentang format dan konten file etc password yang merupakan salah satu file konfigurasi penting dalam sistem Linux. Kemudian kita next, selanjutnya kita perintah info, kita ketikkan info, kemudian det, maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, dari output di sini kita dapat melihat bahwa manual info itu untuk perintah det memberikan informasi yang lebih lengkap dan terstruktur dibandingkan dengan manual pageman. Nah, di sini lebih terstruktur dengan perintah man ya. Di sini lebih terstruktur sampai bawah ya kan. Nah, kemudian ini juga mudah dipahami dan digunakan terutama untuk perintah atau utilitas yang lebih kompleks. Jadi ketika Anda ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang sesuatu perintah atau utilitas di Ubuntu Linux, cobalah untuk menggunakan perintah info sebagai alternatif atau pelengkap dari main. Nah, ini sebagai pelengkap dari main. Jadi info ini lebih lengkap. Kemudian kita lanjutkan ke perintah info. Kita ketikkan info kemudian cal, maka di sini akan muncul output general common manual. Nah, dari output di sini kita dapat melihat bahwa manual info untuk perintah kalender memudahkan informasi yang cukup lengkap. Termasuk di sini itu terdapat sintaks penggunaan perintah kalender. Di situ terdapat sintaks-sintaksnya apa saja. Kemudian penjelasan tentang berbagai opsi yang tersedia seperti main C, main B, main D, main H. Ini opsi-opsinya apa aja. The option are the following. Nah, ini opsi-opsinya apa saja. Kemudian penjelasan tentang penggunaan argumen untuk menampilkan kalender bulan atau tahun tertentu. Nah, di sini ya kan. Kemudian referensi ke dokumentasi lengkap seperti JNU atau Koreutils manual untuk informasi yang lebih lanjut. Nah, dokumentasi dalam format info ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perintah cal dibandingkan hanya dengan menggunakan manual page atau manual mancal. Ini lebih lengkap dibandingkan kita menggunakan mancal atau yang di atasnya ini. Informasi yang disediakan lebih struktur dan komprehensif sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan perintah cal yang lebih efektif. Kemudian kita next dengan melihat isi direktori dokumentasi dari aplikasi. Kita back, kita masukkan ini ls/usr/share/doc, enter. Nah, kita akan ditampilkan seperti ini. Oh sorry, ini salah. Kita mengingatkan lagi seperti kita update dulu ya. Kita update dulu dengan
share. Ini is atau ls ya? Oh, sorry, ini spasi. Nah, ini baru kita dapat melihat bahwa directory /usr/share/doc itu adalah directory standar yang digunakan untuk menyimpan dokumentasi aplikasi dan paket perangkat lunak yang terinstal di sistem. Nah, jika kita ingin menjalankan perintah tersebut untuk melihat daftar direktori dan file dokumentasi yang tersedia maka dari output di atas kita dapat melihat bahwa direktori usr/share/doc itu berisi direktori dokumentasi untuk berbagai paket perangkat lunak yang terinstal di sistem seperti account, service, plus, udev, dan lain-lain. Selanjutnya kita juga dapat masuk ke direktori dokumentasi suatu paket tertentu dengan menjalankan perintah cd usl share doc nama paket. Misalnya jika ingin melihat dokumentasi untuk paket udev, Anda dapat menjalankan seperti ini ya. Misalnya kita ganti dengan udev, maka usr share doc, share di sini doc dulu, baru dev. Nah, maka direktori paket biasanya akan menemukan file-file seperti Chenglong, copyright atau readme seperti ini, dan lainnya yang berisi informasi dokumentasi dari paket tersebut. Dengan menjelajahi direktori /usr atau /share/doc, nah di situ kita dapat menemukan dokumentasi untuk berbagai aplikasi dan perangkat lunak yang terinstal di sistem Ubuntu Linux, teman-teman. Nah, ini itu sangat berguna jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut tentang suatu aplikasi atau membutuhkan informasi tambahan untuk menggunakannya. Untuk percobaan 3 kita selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, ini perkenalkan 12310007. Saya akan melanjutkan wow, ini baterainya low ya, bentar ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan tugas 3, percobaan 3, yaitu mencari file, yang mana perintahnya ini ada beberapa. Yang pertama adalah perintah locate,
Locate yaitu salah satu cara yang cepat dan efektif untuk mencari file di dalam sistem operasi Linux. Perintah ini menggunakan database index file yang diperbarui secara berskala untuk menemukan file yang cocok dengan pola yang Anda berikan. Ada beberapa opsi tambahan yang dapat Anda gunakan di dalam perintah locate ini. Yang pertama, Anda bisa menambahkan min i, yang mana itu melakukan pencarian tanpa membedakan huruf besar atau kecil. Yang selanjutnya ada min n, yaitu membatasi output hanya ke n, maksudnya hasil teratas. Yang lain ada min b, mencari file yang namanya diawali dengan pola yang diberikan. Dan terakhir ada min e, hanya menampilkan file yang ada. File yang sudah dihapus tidak akan ditampilkan. Kita akan mencoba mendemokan, yaitu perintah locate ya. Perintah locate. Nah, ini adalah file-file yang ada di dalamnya. Dan yang selanjutnya adalah perintah which. Perintah which, saya akan menjelaskan. Perintah which digunakan untuk mencari lokasi file executable. Maksudnya program yang dapat dijalankan di sistem operasi Linux. Perintah ini akan menampilkan full path dari file executable tersebut. Misalnya untuk mencari lokasi file executable ls, output yang dihasilkan akan berupa full path dari file executable ls. Biasanya /user /bin/ls. Nah, mungkin kita bisa mendemokan file suite ini. Kita coba ketik di sini which ls. Nah, kan selanjutnya yaitu adalah perintah find. Find adalah salah satu perintah yang paling powerful dan fleksibel di Linux untuk mencari file dan direktori berdasarkan berbagai kriteria. Berbeda dengan locate yang menggunakan database index, find secara langsung memeriksa file. Nah, ada banyak contoh penggunaan find. Mungkin kalian bisa pakai find /home/username -2 file name-nya, atau mencari dengan berdasarkan tipe find /etc tipe F apa tipe D, terus pagar mencari file biasa atau mencari file directory. Banyak sekali cara-cara untuk mencari file. Kita contohkan salah satu ya, yaitu find. Kita ketik dulu find /etc tipenya coba. Nah, itu adalah salah satu contoh menjalankan perintah find. Dan yang terakhir adalah perintah where is. Perintah where is adalah alat sederhana tetapi berguna yang digunakan untuk mencari lokasi file binary, sumber, dan halaman manual, maksudnya main page, dari suatu program di sistem Linux. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan perintah where. Bisa menggunakan where is ls, atau where is gcc, atau where is main, atau where is min b, min m, min s Python. Dan sini kita akan mendemokan salah satu where is ls ya. Kita klik di sini where
where is L. Nah, dan mungkin itu saja percobaan 3 dari saya. Selanjutnya percobaan 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan percobaan keempat, yaitu yang pertama perintah dari grep. Nah, berikut ini adalah tampilan dari perintah grep help. Perintah grep sendiri adalah salah satu alat paling powerful dan fleksibel di Linux untuk mencari dan menampilkan barisan teks yang cocok dengan suatu pola. Nama grep sendiri merupakan singkatan dari Global Regular Expression Print. Nah, berikut ini saya akan mencoba contoh grep yang lain. Jadi yang merah ini merupakan www, yaitu penjelasannya grep help akan menampilkan seluruh output bantuan dan dokumentasi perintah grep. Kemudian output tersebut akan diteruskan ke perintah grep www menggunakan pipe. Grep www akan mencari Nah, grep www sendiri akan mencari semua baris dari output grep help yang mengandung kata www. Jadi yang merah-merah ini merupakan output grep help yang mengandung kata www. Lanjut, kita akan mencoba perintah more. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari perintah more. More sendiri adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan konten dari sebuah file atau output dari sebuah perintah dengan menggunakan tampilan yang lebih terstruktur dan mudah dibaca. Saya akan mencoba untuk menampilkan contoh perintah more yang lain. Fitur penting dari more. Pagging. More akan menampilkan konten file atau output suatu halaman demi satu halaman. Pengguna dapat menggunakan tombol spasi untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Pencarian. Pengguna dapat menekan tombol atau lalu mengetikkan sebuah kata kunci untuk mencari di dalam konten yang sedang ditampilkan. Yang ketiga, navigasi. Selain menggunakan spasi, pengguna juga dapat menggunakan tombol panah atau B untuk kembali ke halaman sebelumnya. Quit. Pengguna dapat menekan tombol Q untuk keluar dari more. Bantuan atau help. Menekan tombol H akan menampilkan panduan singkat penggunaan more. More sangat berguna ketika Anda perlu memeriksa konten file atau output perintah yang terlalu panjang untuk ditampilkan sekaligus di terminal dengan fitur pagging dan pencarian. More memudahkan navigasi dan pemahaman isi konten tersebut. Yaitu yang ketiga, perintah less. Saya akan mencoba untuk menampilkan perintah less.
Nah, berikut ini adalah tampilan dari perintah less. Less adalah perintah yang mirip dengan more, namun memiliki beberapa fitur tambahan yang membuatnya lebih powerful. Berikut adalah beberapa fitur penting dari less. Yang pertama yaitu paging dan scrolling. Seperti more, less juga dapat menampilkan konten satu halaman demi satu halaman. Namun less juga memungkinkan pengguna untuk scrolling ke atas dan ke bawah menggunakan tombol panah atau page up atau page down. Pencarian. Pengguna dapat menekan tombol atau untuk mencari kata kunci seperti pada more. Namun less juga mendukung pencarian mundur menggunakan tanda tanya. Dan navigasi, selain untuk menggunakan tombol panah atau page up dan page down, less juga memungkinkan pengguna untuk melompat ke awal atau ke akhir file menggunakan tombol G kecil atau G besar. Quit, pengguna dapat menekan tombol Q untuk keluar dari less. Bantuan, menekan tombol H akan menampilkan panduan singkat penggunaan less. Fitur tambahan, less memiliki beberapa fitur tambahan yang tidak ada di more, seperti dukungan untuk warna sintaks, kemampuan untuk membuka file terkompres, dan lainnya. Less umumnya dianggap lebih powerful dan lebih nyaman digunakan daripada more. Jika Anda sering memeriksa konten file ataupun output perintah yang panjang, less akan menjadi pilihan yang lebih baik. Yang keempat ada perintah cat. Yang keempat ada perintah cat. Ya, perintah cat sebentar. No. Ya, jadi untuk perintah cat sendiri yaitu cat sendiri adalah salah satu perintah dasar di Linux yang digunakan untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu menampilkan isi file. Yang kedua yaitu menggabungkan beberapa file. Yang ketiga membuat file baru. Yang keempat menampilkan isi file dengan nomor baris. Yang keenam yaitu untuk menampilkan yang kelima yaitu untuk menampilkan file secara berurutan. Nah, yang tadi itu contoh saya untuk membuat suatu file di terminal ini menggunakan cat. Cat adalah perintah yang sangat sederhana namun sangat berguna. Ia sering digunakan dalam script shell, saluran pipa, dan banyak lagi. Jika Anda ingin melihat isi file, menggabungkan file, atau membuat file baru dengan cepat, cat adalah perintah yang wajib Anda ketahui. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.